Agenda hari ini dipanggil Presiden elek. Ya. Dikabarkan dari jam berapa, Pak? Dikabarkan hampir 1 jam yang lalu. Ya. Katanya pengumuman untuk kabinet ya, Pak ya? Kita tunggu saja. Pak Erlangga apakah akan menjadi Menko Perekonomian kembali, Pak? Tunggu pengumuman. Ya. Tapi berarti siapa untuk Menko Perekonomian lagi? Insya Allah. Pak, tadi kan ada pidatonya Pak Prabowo dari Ya. tanggapan Bapak sendiri melihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo seperti apa? Ya, pertama tentu arahannya jelas. Yang utama tentu swasembada pangan, swasembada energi, kemudian subsidi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa kita harus melihat beyond indikator-indikator yang ada. Jadi lebih dalam lagi. Kira-kira apa saja yang bisa dievaluasi dari program sebelumnya, Pak? Kita tunggu agenda selanjutnya. Terima kasih. Dress coklat ini apa sih, Pak? Apa? Maknanya, Pak? Dress code apa, batik coklat itu maknanya apa, Pak? Kami sering pakai coklat. Ya, sejauh ini memang Erlangga Hartarto yang merupakan saat ini masih menjabat sebagai Informasinya malam ini ada informasi Bapak Presiden akan mengumumkan nama-nama kabinetnya yang akan dilantik besok dan kita diminta datang malam ini. Tapi apa jabatannya ya kita tunggu apa yang diumumkan nanti. Kabarnya di luar Bapak akan kembali menjabat sebagai Mendagri. Nah, saya nggak mau berspekulasi. Tapi kemarin ngobrolnya tinggal sebentar lagi aja. pas pembekalan mungkin ngobrolnya Kan saya sudah sampaikan waktu itu yang dibicarakan di antaranya masalah inflasi. Dan kemudian beliau menyampaikan bahwa beliau sudah paham dengan saya dan paham dengan Pak Tito karena sudah 5 tahun di kabinet sama-sama. Ya. kalau mendengarkan tadi Jadi kementerian. Kemendagri, Pak. Nanti kita lihat ya. Kita tunggu aja nanti. akan berdampingan dengan siapa kemungkinan Pak Bima Arya? Melalui Bapak Presiden, mari kita tunggu sama-sama pernyataan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Ya. Misalnya koordinasi bareng sama Ya. kalau disuruh untuk mengisi kementerian dalam negeri. Siap, dimanapun siap, bersama siapapun siap, insya Allah. Ya. Makasih ya, makasih. Tadi jam berapa ya? Sore, tadi sore baru kabar. Mas Giring kemungkinan akan mengisi pos apa? Oh nantilah biar Pak Bocorkan sedikit boleh Mas Giring? Presiden aja nanti. Berarti benar hari ini diumumkan. Iya Bismillah. Di kementerian atau di Kementerian. kementerian, Mas? Apa kira-kira Mas? Wakil Menteri. Nanti Tadi kami diberitahu agar merapat ke istana pada pukul 8 menggunakan pakaian batik coklat. Menurut informasi bahwa kami akan diumumkan kabinet malam ini. Itu saja yang kami diberitahu. Tapi bidangnya masih sesuai Bapak ini ya backgroundnya di Kementerian Luar Negeri. Hari ini tadi pagi tidak diberikan informasi, tapi disampaikan bahwa akan diumumkan malam ini. komentar dong Pak tadi soal pidatonya Prabowo, apalagi tadi menyinggung soal Banyak soal. Ya, tadi kita dengar pidato dari Bapak Presiden. Memang itu sangat luar biasa. Pidatonya sudah jelas sekali arah yang akan beliau tuju, termasuk juga untuk isu-isu luar negeri, yaitu merupakan jelas bahwa kita akan terus menegakkan prinsip bebas aktif dalam diplomasi kita, dan ini yang kita pegang selama ini dalam melaksanakan diplomasi. Hal ini juga kita lihat bahwa tadi beliau tegas bahwa mengenai bagaimana kita akan terus mengengage semua negara dan untuk menjadi bagian dari solusi. Pak, tadi kan Pak Prabowo sendiri menyatakan ini Indonesia agar menjadi negara yang lebih berani. Apakah ini salah satu juga sinyal nanti akan Kompetensiku di situ, alhamdulillah aku dikasih tugas di situ. Sudah ada informasi dari Golkar akan dapat berapa Pak di pos kementerian ini? Kan teman-teman udah tahu. Memastikan Kita dapat 8 menteri dan 3 wamen. Sesuai harapan berarti, Pak, untuk 8 menteri itu. Over. Untuk apa Bang? nanti dulu Pak Ara. Tadi diundang sore ya, sekitar jam 4 gitu. Pak Marwar akan mengisi pos apa Pak diinformasikan? Nanti biar Bapak Presiden yang mengumumkan. Bapak di info jam berapa untuk hadir ke gala dinner? Jam 4 sore. Untuk pelantikan apakah sudah ada kejelasan apakah betul akan besok Pak? Kita tunggu ya. Mohon doanya semua. Ya. Sejauh ini arahan dari Pak Prabowo bagaimana Pak? Ya, kami diminta hadir dari protokoler istana jam 7.30 ya saya datang.
Terima kasih. Diumumkan secara resmi oleh beliau. Ya. Ya. Dikasih arahan Pak Prabowo kemarin seperti apa, Pak? Ya, kira-kira mengurusi Budaya, Pak. Apa tuh, Pak? budaya kita lah ya, kebudayaan. Jadi Menteri Budaya, Pak ya? Menteri Budaya, Pak. Menteri Wamen, Pak. Iya, Pak. Ya. Kalau dengar pidato perdana tadi Pak, keterkaitan dengan bidang yang kemudian dari pembekalan Pak Agus sendiri seperti Sebagian besar adalah berkaitan dengan manufaktur, dengan industri. Pada dasarnya textbooknya kan hilirisasi itu kan industri. Industri itu sama dengan hilirisasi. Jadi it's suatu hal yang akan sangat challenging ya terhadap apa yang beliau sampaikan tadi bahwa yang acara selanjutnya kita lihat perkembangan. Tapi Pak, Golkar jumlahnya sangat banyak nih Pak. Hah? Di undangannya acara selanjutnya berarti pengumuman ya? Tidak didetailkan ya. Saya tidak membaca undangan detail. Tapi yang jelas ada makan malam. Sejauh ini apakah akan mengisi SDM lagi atau apa nih Pak Bahlil? Wallahu alam, itu kewenangan hak proaktif Bapak Presiden Prabowo. Golkar sangat banyak Pak, jumlahnya di kabinet bagaimana? Yang dipanggil Sangat banyak. Lebih banyak nih Pak dibandingkan Gerindra Pak. dari Golkar, Pak Bahlil. Ya nanti sebentar kita akan menyaksikan kalau andaikan diumumkan dan itu kader Golkar katakanlah itu karena penilaian objektivitas Bapak Presiden Prabowo. Yang kedua, memang Golkar sebagai partai yang sudah malang melintang dan berproses panjang selalu mempersiapkan kader-kadernya yang terbaik. Dalam pandangan objektivitas Pak Presiden terpilih mungkin dianggap bahwa posisi-posisi yang telah dipikirkan oleh Bapak Presiden itu dianggap mungkin mumpuni untuk kemudian kader Golkar bisa mengabdikan diri kepada negara. Kemarin infonya ada 8 kader Golkar yang akan mengisi posisi menteri dan juga wamen. Kira-kira ada berapa nih Pak Bahlil yang sebetulnya? Nanti sebentar kita lihat. Pak Jokowi itu nggak pernah Pak habis mengucap sumpah malamnya itu langsung pengumuman kabinet, kan biasanya ada beberapa hari. Ini artinya lebih solid daripada kabinet Pak Jokowi apa gimana? Masing-masing pemimpin kan punya style kepemimpinan. Yang kedua kan kalau saya melihat proses yang ada ini kan mereka punya hubungan yang cukup luar biasa, baik Pak Presiden Pak Prabowo maupun mantan Presiden Pak Jokowi, Presiden ke-7. Jadi saya pikir ini keberlanjutan, temanya aja berkelanjutan. Jadi saya yakin dan percaya mereka punya chemistry yang pas. Ini transisi paling mulus dibandingkan sebelumnya atau? Yang Mas tahu kan begitu kan? Pak, ini ada yang menyebutnya kalau kabinet Prabowo ini cita rasa Jokowi itu bagaimana? Karena banyaknya menteri Pak Jokowi yang ada 17 totalnya Pak sampai saat ini. Bukan begitu. Kan presidennya Pak Prabowo juga kan yang sekarang terpilih dan dilantik hari ini kan dulunya menterinya Pak Jokowi. Jadi saya pikir nggak usah dipersoalkan tentang itu. Yang penting bagaimana semua calon menteri itu punya kapasitas, punya kemampuan profesionalisme untuk membantu Pak Presiden Prabowo dalam mewujudkan seluruh program-program dan janji-janji kampanye. Ya. Abang juga berarti keberlanjutan di SDM ya Bang? Saya nggak tahu, nanti kita. Sama ya Pak. Tapi tidak akan ada nama-nama baru yang muncul ya? Wallahu alam, itu hak prerogatif Bapak Presiden.